Warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya sepertinya sedang puasa. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat semua? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Siapa yang diinginkan Allah menjadi baik, bukan dikayakannya, bukan digantengkannya, bukan dicantikkannya, tapi yufaqihhu fid din, dibaikkannya agamanya. Kalau Allah ingin orang itu baik, maka yang pertama kali baik adalah agamanya. Baik itu bahasa Arabnya hasanun, agama itu din. Jadi orang baik agamanya Hasanuddin. Kalau orang punya keinginan mau belajar, mau menuntut ilmu, punya kemauan yang kuat, itu bahasa Arabnya muridun. Makanya dalam bahasa Indonesia dipanggil murid-murid. Dia yang punya keinginan. Ini semua yang hadir ini semuanya murid, karena punya keinginan untuk belajar. Tapi kalau dia diinginkan, beda antara orang yang ingin dengan diinginkan. Kalau dia ingin, murid. Tapi kalau dia yang diinginkan, murad. Makanya beda. Kalau kita tadi yang terhormat para habaib, para alim ulama, yang terhormat Ustadz Abdul Somad. Tapi beliau beda, yang tercinta. Karena dia diinginkan. Nah, itulah pentingnya sebuah nama. Di antara doa yang diajarkan Nabi dalam sholat tahajud malam, Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan dalam hatiku cahaya, wa fi sam'i nura, pendengaranku cahaya, wa fi basari nura, penglihatanku cahaya, wa an yamini nura, sebelah kananku cahaya, wa an yasari nura, sebelah kiriku cahaya, wa min amami nura, bagian depan cahaya, wa min khalfi nura, bagian belakang cahaya, wa min fawqi nura, bagian atas cahaya, wa min tahti nura, bagian bawah cahaya, waj'al li nura, berikanlah aku cahaya. Cahaya itu bahasa Arabnya nur. Segan saya nyebut nama ibu bupati, tapi ujungnya di pangkalnya nur. Dan wakil bupati ujungnya nur. Bisa ketemu nur, cahaya. Kalau satu cahaya, kalau dua nur, satu cahaya. Kalau dua nurani, dua cahaya. Tapi kalau banyak cahaya, Anwar. Nama Masjid Agung Al-Anwar, kumpulan dari cahaya-cahaya. Kita bisa melihat ini karena punya mata atau karena ada cahaya. Yang mengatakan dia bisa melihat karena ada mata, nanti malam datang ke Masjid Agung jam 12, matikan semua lampu, buka mata lebar-lebar. Bisa melihat? Tidak.
karena tidak ada cahaya. Maka sesungguhnya kita bisa melihat karena ada cahaya. Itulah mengapa kita meminta supaya diberikan cahaya dalam hati, dalam telinga, dalam pandangan, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Mudah-mudahan dengan adanya Masjid Al-Anwar ini, Kabupaten Barito Kuala diterangi cahaya iman dan Islam. Kita kalau selalu meminta berdoa kepada Allah, tidak minta anak yang kaya, tidak minta anak yang ganteng, tidak minta anak yang cantik, tapi yang kita minta Rabbi habli minas soleh. Sudah terwakili dengan Ketua DPRD Pak Saleh, yang sama-sama kita hormati, Bapak Dandim, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Tidak saya bahas namanya karena tak ada disebutkan tadi, tapi insya Allah semuanya soleh-soleh, baik-baik insya Allah. Kalau sudah pemimpin-pemimpinnya baik, maka masyarakatnya ikut baik. Kenapa demikian? Karena kata seorang ulama yang sekaligus sosiolog muslim, namanya Ibnu Khaldun, namanya selalu disebut Ibnu Khaldun, ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat mengikut agama raja-rajanya. Kalau rajanya baik, rakyat insya Allah baik. Kalau rajanya cinta kepada ulama, insya Allah rakyatnya cinta kepada ulama. Betul? Kata siapa? Ada raja, orangnya baik, orangnya soleh. Dia lihat ada salah satu orang baik, soleh, dikirim ke Masjidil Haram untuk belajar Islam. Raja itu adalah raja dari Kalimantan, bil khusus lagi Kalimantan Selatan, Raja Banjar, mengirim putra terbaiknya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seangkatan dengan ulama dari Sumatera, tepatnya lagi Sumatera Selatan, Syekh Abdus Somad Al-Falembani, bukan yang ini. Makanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ketika pulang dari Makkah tidak langsung pulang ke Kalimantan Selatan, tapi singgah ke Sumatera, tepatnya ke Palembang, bertemu bersama dengan sahabatnya Syekh Abdus Somad Al-Falembani yang menulis kitab tasawuf judulnya Sayrus Salikin, yang merupakan intisari dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Kemudian setelah itu barulah kemudian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mampir ke Batavia, ke Jakarta, dan ternyata ada salah satu masjid yang kiblatnya belum lurus, tidak tepat mengarah ke Masjidil Haram. Lalu kemudian beliau betulkan arahnya, karena beliau tidak hanya seorang ulama ahli tasawuf, tapi juga ahli fikih, ahli ilmu falak. Itulah yang ada di Kementerian Agama yang mengurus masalah arah kiblat dan yang melihat anak bulan pada bulan suci Ramadan, lembaga Badan Hisab dan Ru'yah yang meneropong di Pekanbaru. Ada teropongnya, harganya 50 juta. Sejak dibeli sampai sekarang belum pernah melihat anak bulan, asal dipasang yang terlihat kelapa sawit. Ada juga yang pasang melihat langsung update status di FB, alhamdulillah gaji 13 sudah kelihatan. Jadi ulama zaman dulu itu tidak begitu canggih alatnya, tapi ilmunya dan cahaya dari Allah membuat dia bisa melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata. Jadi kita jangan pula setelah cerita tentang cahaya ini lalu berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku sesuatu yang tak dapat dilihat oleh mata, tapi bisa dilihat oleh cahaya yang kau limpahkan kepadamu. Jangan, karena andai kita tahu apa yang ada di hati tamu, bahaya.
tamunya datang, kita tahu isi hatinya, ternyata dia mau minta kopi ginseng, kita cuma ada air putih, kan bahaya. Tamu datang, dia ada macam-macam dalam hatinya, niat jeleknya dinampakkan Allah kepada kita, akhirnya kita menjadi suudzon. Makanya di antara wali-wali Allah yang tahu apa yang ada dalam hati tamunya, jamaahnya, yang dia mintakan kepada Allah, hilangkan aku daripada kasyaf ini, karena kasyaf ini membuat aku suudzon kepada hambamu ya Allah. Makanya jangan heran kalau ada di antara wali-wali Allah itu melakukan perbuatan makruh. Apa ini? Kenapa dia buat makruh? Karena dia ingin terhijab, ditutup Allah, karena dia tidak ingin tahu apa yang ada dalam hati manusia. Suatu ketika selesai tausiah, datang ibu-ibu bawa tasbih kayu. Ustadz Somad, ada yang mau saya tanya sama Ustadz. Biasa saya habis tausiah ada buka tanya jawab, kenapa nggak tanya tadi? Ini masalahnya serius, mesti 4 mata. Kata saya jangankan 4, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Saya ini zikir Pak Ustadz, terus setelah zikir saya bisa melihat semua yang tersembunyi, semua yang di balik dinding bisa saya lihat, tamu yang akan datang saya bisa tahu, dan kalau saya mau pergi jauh bawa mobil di balik bukit saya melihat mobil yang akan datang. Dalam hati saya, bahaya juga ini. Lalu saya tanya, jawab dengan jujur, ya, sejak bisa ngelihat-ngelihat ini makin ingat Allah atau makin lalai? Jawab jujur. Terus terang makin lalai Pak Ustaz, karena saya sibuk memikirkan apa yang ada di sana, apa yang ada di sana. Itu bukan kasyaf ilahi, itu adalah kasyaf syaitani yang didatangkan oleh syaitan. Jadi dalam hal cahaya ini, apa kata Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya Imam Waqi', syakautu ila Waqi'in su'a hifzi, aku mengadu melapor kepada Imam Waqi' tentang hafalanku yang kacau. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, Imam Waqi' mengatakan tinggalkan perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun, karena ilmu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi, cahaya tidak diberikan Allah kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Al-Anwar menjadi cahaya Islam, dakwah. Ini adalah masjid yang tertua Pak Ustaz. Semua orang yang masuk ke dalam masjid ini pasti semuanya terkagum, seperti sedang melihat sesuatu yang luar biasa. Tapi yang tersisa dari masa lalu yang unik, yang antik, tinggal mimbarnya Pak Ustaz. Itulah maka saya ambil gambar mimbar ini tadi, mau dibawa pulang. Masjid-masjid kalau mau buat mimbar, tirulah mimbar seperti yang ada di Masjid Al-Anwar Barito Kuala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan sembahyang Jumat 3 kali berturut-turut, niscaya menyuratkan Allah Ta'ala pada lauh mahfuz, orang itu munafik. Bayangkan itu. Nanti kita foto lalu tulis di bawah caption, ada yang bisa baca enggak ya? Nah udah dia baca, gua banget ini kata dia, yang enggak sholat 4 tahun berturut-turut. Jadi ulama-ulama dulu itu luar biasa, mereka memakai aksara huruf Arab tapi bahasanya bahasa Melayu. Kenapa dia tidak pakai bahasa Banjar? Karena kalau dia tulis pakai bahasa Banjar, Abdul Somad nggak bisa baca. Mereka sudah tahu puluhan ratusan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun,
akan datang seorang ustadz kemari yang tidak bisa bahasa Banjar, walaupun dia sudah bolak-balik ke bumi Banjar, yang dia tahu cuman 2, 3 paling banyak: ulun, ikam, sidin, pian satu lagi, beguring. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menulis kitab Sabilal Mu'tadin pakai bahasa Melayu? Kenapa tidak pakai bahasa Banjar? Karena kitab itu dipakai orang dari mulai kerajaan Aceh di ujung Sumatera sampai ke Semenanjung Melayu, Kelantan, Perak, Terengganu, Johor, sampai ke Kucing Sarawak, bukan kucing Anggora, sampai ke Makassar. Saya bisa sholat karena diajar ibu saya. Ibu saya diajar oleh kakek nenek ulama, mereka pakai perukunan Melayu. Usolli fardhus subhi raka'atain adaan ma'muman lillahi ta'ala. Begitulah mereka dulu sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum 1945 sudah berpikir tentang kebangsaan. Hari ini kita tinggal menikmatinya. Mudah-mudahan Allah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillah, bukan hanya sekedar masjidnya saja yang Al-Anwar cahaya, tapi cahaya ilmu dari masjid ini. Ustadz Somad Masjid Al-Anwar mengundang para habaib. Habib Syekh dari Solo datang kemari. Habib Quraisy Baharun dari Darul Mustafa, murid Habib Umar bin Hafiz Yaman Tarim Hadramaut, datang kemari. Nanti nuzul Quran, Tuan Guru datang kemari. Ustadz Abdul Somad dari 2018, Ustadz Abdul Somad setiap kali diposting Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, postingan Ibu Bupati, komen di bawah, Ustadz Somad kapan datang? Ternyata tertulis di Lauhil Mahfuz, dia datang di bulan yang paling suci, bulan Ramadan, tepat pada waktu yang paling baik, paling barokah, waktu subuh. Maka sesungguhnya pertemuan kita ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Tapi jangan sampai tertulis jadi orang munafik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jaga Masjid Al-Anwar dengan tetap menyemarakkan kajian-kajian dan sholat berjamaah. Tapi kalau cerita sholat berjamaah di Barito Kuala rasanya mubazir. Marilah sholat berjamaah, masjidnya aja nggak muat. So banyak ini jamaah luar biasa, mau limpah sampai keluar. Lalu apa yang penting kita pesankan kepada jamaah? Bahwa yang paling penting dari semuanya adalah istiqomah. Mudah-mudahan kita istiqomah. Ada satu bapak-bapak pas dibilang istiqomah dia diam aja. Pas ditanya, bapak kok nggak bilang amin? Saya udah dapat Pak Ustaz. Yakin bapak istiqomah? Istri saya namanya Siti Istiqomah. Syarat bisa istiqomah mesti berjamaah. Kalau sendirian nggak bisa istiqomah. Yang jomblo mesti berjamaah. Karena setan akan menjauh dari orang yang berdua. Hadis, wa minal isnaini ab'adu. Kalau setan melihat ada 2 orang, dia menjauh. Pak Ustaz, itu buktinya orang mabuk berdua, orang pacaran berdua. Memang temannya 2 itu memang setan. Tapi kalau orang baik, maka dia pasti akan menasehati temannya. Wa tawasau bil haq wa tawasau. Ustaz Somad ini kalau ceramah dia mengatakan kita mesti sopan, mesti berakhlak. Dia sendiri membelakangi jamaah. Saya tadi mau duduk, kata jamaah berdiri, maka saya berdiri. Mudah-mudahan jamaah memaafkan saya.
Itu mesti dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan nanti ada aja yang komen-komen, Ustaz Somad nggak sopan membelakangi orang. Kalau udah jelas di sini, jangan ada dusta di antara kita. Jadi mesti berjamaah. Makanya di bulan suci Ramadan ini tarawih berjamaah, witir berjamaah, tadarus berjamaah, iktikaf berjamaah, sahur berjamaah. Mana ada sahur berjamaah? Suaminya, istrinya, anaknya selama ini makannya sendiri-sendiri. Pagi anaknya belum bangun, dia udah pergi. Sore anaknya udah tidur, dia belum pulang. Ustadz nyindir saya? Enggak, saya maksudnya. Saya pergi hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin baru pulang. Kalau lama-lama begini bisa dipanggil Ustadz Toib. Mohon maaf Pak Toib. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada bulan suci Ramadan, tasahharu, bersahurlah, fa inna fis sahuri barakah, karena dalam sahur ada barakah. Abdul Somad, kalau kau datang ke Barito Kuala pada bulan Januari Februari biasa saja, tapi ketika kau datang ke Barito Kuala pada bulan Ramadan, kau dapat nikmat luar biasa. Apa itu? Bisa sahur dengan Pak Dandim, bisa sahur dengan Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, dengan Pak Hasanuddin Murad, dengan Ibu Bupati, dengan Wakil Bupati. Ustaz Somad, gimana rasanya sahur dengan mereka-mereka yang hebat-hebat ini? Rasanya malu nambah. Tasaharu, bersahurlah, fa inna fis sahuri barakah, karena dalam sahur ada barokah. Apa barokahnya? Barokahnya orang yang sahur pasti tahajud. Kenapa begitu? Karena sahur sebelum azan subuh, semenit sebelum azan subuh masih tetap bisa sholat tahajud. Tapi kata guru kami sholat tahajud sepertiga malam Pak Ustaz, jam 1 jam 2. Itu yang masuk surganya di bagian tengah. Kalau yang semenit sebelum azan subuh itu agak-agak pinggir dikit. Nggak apa-apa Ustaz, yang penting masuk surga. Jadi daya tarik awalnya begitu. Cepat bangun, nggak bisa jam 1 jam 2, jam 4 nggak juga bisa, jam 4.30 sebelum makan sahur sempat-sempatkan usolli sunnatat tahajud. Tapi kalau bisa jangan langsung tahajud, karena ada suatu amal Nabi pernah memanggil Bilal. Bilal, ya Rasulullah, sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara gesekan sendalmu di surga. Suara sendalnya terdengar di surga, padahal orangnya masih di Madinah. Nabi memanggil Bilal, ku dengar suara gesekan sendalmu di surga. Apa amalanmu Bilal? Kata Bilal, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunat wudhu. Bagi yang sudah sholat sunat wudhu 14 malam, alhamdulillah. Bagi yang belum, walaupun sekali sudah 14 malam, jangan kasih tahu teman sebelah. Mudah-mudahan nanti malam masih hidup. Salat sunat, usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya Pak Ustaz? Ya ayat yang biasa, kulhu. Hebatnya Bilal, kulitnya hitam, hamba sahaya, orangnya tidak ganteng, orang Afrika. Saya di Afrika 4 tahun, di Mesir 2 tahun, di Maroko. Tapi Afrika yang bagian tengah warna kulitnya cuma 2, hitam dan hitam sekali. Tapi ternyata masuk surga tidak dilihat ganteng. Kalaulah syarat masuk surga itu ganteng, saya nggak masuk. Tapi yang dilihat itu adalah keimanannya. Hebatnya Bilal, Mesir, Sudan. Antara Mesir dan Sudan ada satu kampung kecil namanya Nubia. Itulah kampung Bilal bin Rabah. Dan dia sendalnya sudah masuk surga sebelum dia meninggal dunia.
Makanya nanti kalau ada jamaah tiba-tiba pulang kehilangan sendal, jangan bersedih hati. Mungkin sudah masuk surga duluan. Cuman penceramah ini kadang hati-hati juga. Selalunya langsung terjadi pada penceramahnya langsung. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang merasa dirinya lebih mulia, Abdul Somad merasa dirinya lebih terhormat, disediakan kursi, dimuliakan, dihormati, boleh jadi sendal Bilal jauh lebih mulia daripada engkau Abdul Somad. Tulis besar-besar di dinding kamar, mungkin sendal Bilal lebih mulia daripada engkau. Tempel setiap muncul rasa angkuhmu, rasa sombong, karena kita tidak bisa berjalan bersama dengan orang sombong. Orang sombong itu kalau bahasa di tempat saya namanya tinggi walau sebenang. Benang itu kan tidak sampai 1 mili, tapi dia tetap mau lebih tinggi walaupun 1 benang. Alhamdulillah anak saya tadi juara baca surat An-Naba juz 30. Oh, juara setingkat apa? Antar SD. Anak saya antar SMP. Selalu ingin lebih tinggi. Saya terus terang kalau ada orang ngomongnya tinggi terus, saya seperti naik kap 70 larinya cuma tiba-tiba dia. Saya bilang udah lanjut duluan aja. Daripada saya ikut jantung saya sakit. Kita bisa bersama ini karena kerendahan hati. Di masjid kita duduknya sama di atas lantai, tak ada beda. Beda kalau kita pengajian di tanah lapang, pentas, di atas pentas karpet, di atas karpet kursi. Tapi di masjid sama, tak ada beda antara penguasa dan rakyat jelata, kecuali yang di luar memang agak apa sedikit. Tapi boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada kita. Itu untuk menyenangkan hati mereka yang di luar. Nah dia nggak bisa ngelihat ustadz kan? Itu karena mereka rendah hati. Saudaraku yang berada di pintu kanan berdiri, pintu kiri berdiri, jangan kalian bersedih hati. Kenapa? Karena aku pun berdiri juga. Ulun pun berdiri juga. Beda kita cuma satu. Kalian cuma berdiri, ulun berdiri sambil ngomong. Dan tidak ada air putih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya burung merpati, ikat sayapnya dengan karet, masukkan dia ke dalam kotak, kasih beras selama seminggu. Pagi makan, siang makan, malam makan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Senin lepaskan karetnya, dia akan terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang karena tahu di mana letak sarang. Seminggu cuma diikat. Tapi jamaah tarawih 30 malam diikat. Begitu habis malam takbiran, tak tahu dia kemana tempat pulang. Itu di kampung saya. Tapi di Barito Kuala insya Allah enggak, insya Allah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah pun Masya Allah begitu masuk ke masjid rupanya flash disk. Jamaah sudah sibuk semua. Bukan Lailatul Qadar lagi, Lailatul Bakar, membakar kue. Tapi itulah pentingnya istiqomah, berawal dari berjamaah. Kita kalau sendirian lesu, lemah, letih, loyo, lunglai. Itu Ustaz seperti nyindir saya. Itu cerita tentang saya. Berapa kali jamaah ngelihat saya, ini Ustaz Somad kelihatannya lesu. Ustaz sanggup ceramah nanti. Begitu berkumpul dengan jamaah menggelegar. Kenapa? Karena beda auranya kalau kita berjamaah. Ada tatapan mata jamaah, ada doa dari mereka. Bayangkan semua yang hadir ini mendoakan Abdul Somad dengan 3. Pertama,
Assalamualaikum, selamat badanmu, selamat anakmu, selamat hartamu, selamat hidupmu, selamat matimu. Warahmatullah, rahmat Allah tercurah untukmu. Wabarakatuh, barokah hidupmu, barokah umurmu, barokah hartamu, barokah ilmumu, barokah keluargamu. Itu yang tidak didapatkan dalam selamat pagi. Paginya selamat, sorenya selamat datang, datangnya selamat, pulangnya. Tapi begitu kita doakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi mengucapkannya serius. Ini banyak orang salam Assalamualaikum atau salamnya mesti doa. Ini kirim WhatsApp ASS WRWB, dijawab lagi was WWWB. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjamaah memanjangkan umur dan memperluas rezeki. Man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia sering-sering menyambung tali silaturahim. Walaupun tarawihnya 23 rakaat, walaupun tahajudnya sampai kakinya bengkak, walaupun sudah bangun masjid, kalau memutus tali silaturahim, hadisnya sahih, dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim tidak masuk surga. Meleleh air matanya tengah malam berdoa, ya Allah ya Rabb. Apa kata Allah? Kau sudah putus hubungan dengan aku ketika kau memutus tali silaturahim. Kamu sudah nyambung silaturahim, nantilah Pak Ustadz Idul Fitri. Yakin betul malaikat maut datang 1 Syawal. Berapa banyak orang meninggal sedang ceramah, meninggal sedang khutbah, meninggal sedang baca ayat Quran. Syukur alhamdulillah dalam momen amal soleh. Berapa banyak orang meninggal ketika sedang pengen mabuk, duit nggak ada, beli kopi campur spiritus untuk lampu strongken. Begitu diminum menyala, mati kontan. Dunia tak dapat, akhirat neraka jahanam. Tidak ada momen untuk bertobat melainkan bulan suci Ramadan. Maghrib jam berapa di Barito Kuala? 18.27. Kita tausiah mengikut waktu maghrib. Maksudnya Pak Ustadz, kajian subuh usahakan berakhir seperti waktu maghrib. Jadi kalau maghribnya 18.27, maka jam 6.27 sudah boleh sholat sunat isyraq 2 rakaat. Ini penempatan jam bagus, jam diletakkan di ujung supaya ceramah tahu kapan selesai. Kadang di beberapa masjid jam dibuat di dinding, jadi penceramah jam berapa ini? Khotib tahu dia sudah khutbah berapa menit khutbah, jadi kelihatan. Tapi saya pernah juga khutbah Jumat, sudah kok nggak bergerak, rupanya baterai habis. Jadi masjid ini pengaturannya cantik, ukirannya indah, kubahnya mantap, ada nilai historis sejarahnya, dan yang paling menyenangkan hati saya, di tengahnya nggak ada tiang. Karena kalau di tengah ada tiang, sok putus. Kalau di tengah ada tiang, itu banyak ceramah nggak sampai ke telinga jamaah karena nyangkut di tiang. Ini jadi terkesan. Ustadz sudah sampai ke Barito Kuala? Sudah tausiah di Masjid Al Anwar. Oh iya. Dari mana buktinya? Fotonya nggak ada. Itu ada, direkam di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kalau kita sudah berjamaah,
para habaib dan guru-guru datang diundang tausiah ke Masjid Agung, kita sudah hadir. Dalam acara iktikaf 10 hari terakhir Ramadan kita datang, maka insya Allah nikmat yang kedua adalah istiqamah. Pasti istiqamah kalau orang berjamaah. Subuh berjamaah, zuhur berjamaah. Adapun tetangga yang ngejek-ngejek, ini kadang anak-anak muda ini nggak tahan telinganya. Mau kemana bang? Mau ke masjid. Rajin ya. Kemarin si Anu rajin, habis itu meninggal. Jangan marah, jangan ngata-ngatain orang, jawab aja dengan pepatah. Anjing menggonggong kapilah. Apa? Kau bilang aku anjing? Enggak ada, kamu aja yang nyimpulkan sendiri. Karena kalau kita mati, tetangga tidak mau ikut dengan kita. Tapi tetangga-tetangga yang baik, dia akan mendoakan kita. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa qihim min fitnatil qabri wa adzabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa firna wa lahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Andai pun tetangga itu enggak hafal, dia baru taubat pagi tadi, dia tetap juga mendoakan dan mulutnya bergerak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah hanya bisa diperoleh dengan berjamaah. Ketika orang sudah meninggalkan jamaah, hilang istiqamah. Makanya wali-wali Allah itu yang mereka cari bukan karamah, yang mereka cari adalah istiqamah. Kalau berjalan di atas air, iblis bisa. Kalau terbang di atas awan, Superman, Batman, Wonder Woman, Catwoman, Cicakman, bisa semua. Tapi ada satu yang iblis tidak bisa. Apa itu? Istiqamah. Iblis itu ibadahnya luar biasa. Beribadah dia 1000 tahun, naik ke langit pertama. Beribadah 1000 tahun, naik ke langit kedua. Beribadah 1000 tahun, naik langit ketiga. Beribadah 1000 tahun, naik langit keempat. Beribadah 1000 tahun, naik langit kelima. Beribadah 1000 tahun, naik langit keenam. Beribadah 1000 tahun, naik langit ketujuh. Habis mentok satu sop dengan para malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Hai para seluruh malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersujud illa iblis. Iblis itu malaikat atau bukan malaikat? Iblis bukan malaikat. Baca surat Al-Kahfi juz 15-16. Kana minal jinni, iblis berasal dari jin. Padahal yang diperintahkan bersujud kepada Adam malaikat. Kenapa jin bisa ikut? Karena dia jin yang berprestasi. Iblis itu jin tapi berprestasi, makanya dia selevel dengan malaikat. Ketika Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat, bersujudlah kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Dalil pertama bahwa iblis bukan malaikat, kana minal jinni, dia berasal dari kalangan jin. Dalil yang kedua bahwa iblis bukan malaikat, Allah bertanya kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda li adama idh amartuk, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan semua bersujud kepada Adam? Apa kata dia? Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari nar, api, nur, cahaya. Apa beda nar dengan nur? Yang satu pakai A, yang satu pakai U. Cahaya lembut, cahaya. Nar keras, membakar. Setan, iblis diciptakan dari nar. Manusia ini Pak Ustaz ada yang diciptakan dari api? Tidak, semua manusia ini diciptakan min tin, dari tanah. Kalau memang manusia itu diciptakan dari tanah, kenapa sifatnya macam-macam? Kenapa ada yang baik, ada yang tidak baik?
Seperti kawan-kawan sahabat tetangga saya, kenapa ada yang nggak baik? Mereka dari tanah juga, cuman tanah sengketa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis waktu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang ibadahnya hebat tapi angkuh, maka sesungguhnya dia gagal beristiqomah. Jadi istiqomah ini, Pak Ustadz katanya istiqomah itu berat ya Pak Ustadz. Istiqomah itu berat, maka balasannya surga. Kalau ringan, itu balasannya rantang sama kipas angin. Mudah-mudahan kita istiqomah. Jangan katakan istiqomah karena jamaahnya ramai, belum tentu. Jangan katakan istiqomah karena yang menonton banyak, belum tentu. Karena iblis juga viewer dan followernya banyak. Iblis itu andai punya channel, subscriber dia lah yang paling banyak. Oh, anak-anak buah iblis aja subscribernya banyak, apalagi iblisnya. Istiqomah buahnya nanti adalah akhir dari segalanya. Yang ketiga, berjamaah. Istiqomah puncaknya adalah husnul khatimah. Kita berpisah ya, tapi kita tidak pernah meninggalkan. Walaupun saya meninggalkan Bapak Ibu, akan melanjutkan perjalanan, Senin akan pulang ke Pekanbaru Riau, kita sesungguhnya selalu bersama dalam doa. Doanya saya tidak minta banyak-banyak, doakan satu saja, matikan Abdul Somad husnul khatimah. Jangan sekarang. Adapun doa tambahan, ya Allah gemukkan Ustadz Somad sikit, gak apa-apa, itu bonus. Jamaah ini sayang sama saya, jadi mereka yang ngerti medis kesehatan itu dia perhatiannya luar biasa. Ustadz mesti banyak makan buah, harus jogging, harus olahraga, harus refresh, jangan stres. Jadi kau sangka aku stres? Ustadz Somad, saya dokter. Alhamdulillah Pak Dokter, saya mau kasih tips untuk Ustadz. Tips apa tuh Pak?